perkenalkan, nama saya Siti Rahmaidayani dari kelas agama G745 dengan NPM 0403301077. Jadi sekarang saya akan mereaction tentang salah satu video yang sudah ditugaskan oleh dosen agama saya. Oke. Pertanyaan itu langsung di awal gitu. Kenapa? Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang ini acaranya bebas bersyarat lagi-lagi sama Bang Coki Pardede. Terima kasih. Oke, ini sama Bang masih mau Coki ya diundang teman-teman. di sini, dan terima kasih juga sambutan yang cukup antusias ya. Iya. Dari Baraya yang mau mendengarkan obrolan kita walaupun kadang nggak ada konklusinya. Iya. Dan garing ngapain juga. Tapi ini iya, justru karena kemarin itu banyak yang nanya, makanya sekarang saya sampaikan pertanyaan dari netizen itu. Dan mari kita masukkan ke dalam sesi yang agak lebih dalam lah, dikit lah. Betul. Pertanyaan-pertanyaan yang paling umum. Kenapa ateis? Sebenarnya kalau kita berbicara teman-teman, mengenai ini ateisme itu ateis sendiri, katanya. Kang, ada banyak alasan kenapa orang menjadi ateis. Dan gue harus kasih disclaimer dulu kali ya saat gue membahas ateisme di sebuah konten. Pertama, tentunya tidak ada tendensi gue secara pribadi untuk mengajak orang untuk beramai-ramai jadi ateis. Oke, kita garis bawah itu. Orang ateis itu bukan misi ya, bukan gerakan misi ya. Bukan. Kalau kita bahkan punya pemahaman bahwa semakin eksklusif grupnya kayaknya semakin enak. Oh gitu, makin dikit makin enak. Semakin dikit makin enak. Itu yang pertama. Jadi jangan salah paham bahwa si dunia gitu atau gimana? Betul. Karena definisi ateisme gua adalah menolak klaim dari berbagai macam kepercayaan atau kepercayaan apapun yang mengatakan bahwa ada sebuah pribadi yang menciptakan kita dengan segala macam sifat dan doktrin. Jadi sebenarnya gue menolak klaim tersebut aja gitu. Jadi gue merasa jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh berbagai macam kepercayaan untuk menjelaskan apa makna hidup ini, dalam menjelaskan bagaimana alam semesta ini terbentuk dari berbagai macam kepercayaan, itu tidak pernah bisa membuat gue yakin bahwa memang itu jawabannya. Ini video ini nggak untuk lucu-lucu, jadi jangan berharap walaupun ya, lucu. Iya teman-teman, jadi menurut Bang Coki itu bahwa dia memutuskan untuk ateis itu karena dia tidak menemukan jawaban apa arti hidup dari seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Jadi dia meyakini bahwa dia itu jadi ateis ya karena hal itu. Jadi justru ini kita masuk ke ranah yang ini eksklusif ya, kita belum pernah bahas di tempat lain ya. Betul. Ini eksklusif, jadi makasih banget untuk kepercayaannya. Jadi penyangkalan terhadap satu pribadi tunggal yang dia itu menguasai semesta, yang dia itu mengontrol alam semesta. Betul. Dan penyangkalan ini muncul dari klaim gitu. Oh iya. Ya, jadi kayaknya ini banyak orang yang kebalik ya kayaknya. Paling tidak menurut gua bisa juga kita berbeda gitu. Tapi kalau menurut gua ateisme yang gua pahami itu adalah muncul dari sebuah klaim gitu. Jadi muncul teisme dulu. Muncul teisme saat dia mengklaim bahwa ada A, ada B, ada C dengan segala macam variasinya. Baru setelah ini ada, barulah muncul ateisme gitu. Jadi sebenarnya posisi gue adalah gue tidak merasa jawaban yang ditawarkan oleh para aliran-aliran atau kepercayaan ini bisa menjawab pertanyaan gue. Gue lebih nyaman dengan ilmu pengetahuan yang umum, yang memang dengan gamblang tidak pernah mengatakan bahwa jawabannya pasti. Dan itu memberikan penjelasan yang lebih masuk akal. Betul, karena artinya secara tidak langsung yang gue pahami adalah saat ilmu pengetahuan tidak pernah mengungkapkan bahwa kita mulai dari asal muasal penciptaan aja deh. Oh ya teman-teman, jadi tadi itu menurut Bang Coki sendiri itu dia tuh lebih mempercayai ilmu pengetahuan umum. Artinya menurut dia soal awal mula kehidupan kita ini itu masih ambang-ambang, seperti masih cuma sebuah teori aja, cuma kemungkinan dan belum ada yang pasti. Itu apa sih? Dan kalau ternyata memang ada sebuah pribadi yang memasukkan orang ke dalam siksaan
cuman karena dia salah tata cara menyembahnya cuman agak ke kanan dikit misalnya, padahal yang sebenarnya lurus, ya gue rasa sih kayaknya pribadi seperti itu masa sih menciptakan alam semesta, masa sih sepincik itu. Itu ada di dialognya Kingdom of Heaven. Oh, Ada di film. ya. Tapi Baraya gini ya, ini mah kita ngorek aja ya, maksudnya ngorek Ya. motif Coki kenapa bisa Ya kalau saya ateis. sih Jadi seperti itu. jangan dulu dihakimi, jangan dulu apa, ini kan secara pribadi ya, secara pribadi. Dan nggak setuju juga nggak apa-apa. Nggak setuju juga nggak apa-apa, asal jangan marah-marah. Itu yang kayaknya agak susah belakangan ini. Ketidaksetujuan biasanya diikuti dengan marah-marah. Dan kayaknya gue harus bilang sesuatu sih, Kak. Kayaknya ini yang orang tidak banyak paham, Kak. Menjadi ateis tidak secara otomatis alergi dengan orang beragama loh. Kenapa ini seolah-olah tuh jadi satu hal yang menyatu gitu? Iya. Enggak, teman-teman. Sahabat saya namanya tretan muslim, mohon maaf. Itu kurang beragama apa gitu. Iya. Bahkan gue merasa punya hubungan yang baik dengan guru gembul gitu. Iya, saya mungkin tidak sepaham dengan jalan hidupnya, tapi bukan berarti saya alergi dengan hal-hal berbau. Ateis bukan berarti antiteis. Betul. Ateis bukan berarti antiteis, itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin harus kita jawab masing-masing adalah apakah sebaliknya? Kenapa sendiri nih? Apakah sebaliknya? Apakah keberadaan itu, ya apakah bisa dibalik gitu? Apa yang gua rasa, mungkin ini keresahan. Apa yang gua rasa ada banyak kepercayaan yang merasa gua ini adalah ancaman, padahal gua tidak merasa sebaliknya gitu. Yang memang mungkin dalam jokes gua di atas panggung bisa orang berinterpretasi, tapi kayaknya lo nggak suka deh sama orang beragama. Nah, mungkin karena gue yang seorang yang udah dikenal sebagai ateis aja, tapi kalian sadar nggak apa yang gue omongkan juga diucapkan kok dengan sama orang beragama lain gitu. Sama aja gitu, keresahannya sama, dan gue rasa itu keresahan sosial, bukan apa ya, bukan intensi negatif gue terhadap agama enggak, itu gue rasa sih keresahan sosial, bahkan orang beragama pun memiliki keresahan yang sama. Kalau misalkan ini adalah keresahan untuk urusan jadi ini 100% berubah sini. Ini nanya dulu nih, kehidupan setelah kematian itu ada gimana versi ateisnya Coki? berbeda dengan terima agama kasih kita yang ini juga sering ditanyain kan. setelah kehidupan kematian itu ada neraka dan surga. Setiap orang ateis punya definisi yang berbeda. Kalau ditanya jawaban punya definisi yang kalau berbeda jawaban soal gua mengacu sama hukum kekekalan energinya Einstein, bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa pindah dari satu masa ke bentuk yang lain. Jadi menurut Coki ini dia tuh percaya sama jadi gue percaya, apakah Coki Pardede sebagai energi akan kekal berdasarkan hukum kekekalan energi? Iya. Entah gua dari fisik ini menjadi debu, dan debu menjadi tanah, dan tanah menjadi bagian mikroorganisme jadi pohon lagi, apakah gua akan kekal? Yes. Tapi itulah kekekalan yang gua yakini, bahwa seorang Coki Pardede saat lahir dia tidak akan pernah hilang, dia hanya akan kembali ke alam itu dan menjadi bagian dari alam. Oke. Dan kita nggak tahu nanti jadi bagian apa gitu. Ya. Tapi yang jelas, apakah kita jadi tanah dan tanah kita menjadi pohon, dan pohon kita memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluk lain yang makan dari pohon tersebut? Mungkin buat beberapa orang itu bukan akhirat yang ideal. Mungkin buat beberapa orang akhirat yang ideal adalah dia punya consciousness, dia bisa menikmati sesuatu di alam tertentu. Ya, tapi kan saat kita berbicara itu, apakah itu ego? Diskusi di mana, apakah itu salah satu kemungkinan? Ya. Sebagai orang ateis, gue diajar untuk terbuka pikirannya dengan berbagai macam kemungkinan. Tapi di saat yang bersamaan gue juga tidak mau terjebak di perdebatan seperti itu, sehingga gue menyia-nyiakan hidup gue saat ini. Makanya istilah gue tuh buat orang-orang ini bercandaan gue buat orang-orang yang terlalu fokus ke tanda kutip akhirat, mereka tuh hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup gitu. Menurut gue keindahan dari terlepas apakah akhirat itu ada atau tidak, tapi keindahan dari
kehidupan yang terbatas meyakini adalah akhirat itu dia kita tuh juga hidup menghargai untuk bahwa hidup mati. kita nih Tapi ada menurut seorang ateis Coki selesainya, ini dia itu hidup dan untuk hidup. semasa inilah let's make the most of it gitu. Kita tidak boleh Mari kita menyalahkan buat yang keyakinan terbaik dari beliau masa ya yang teman-teman. terbatas ini, Tapi sehingga bacaan buat agama gue kita surganya adalah pada setelah akhir hayat kematian gue itu saat gue pasti kan udah tua dan akhirat. gue Jadi sekarang, kita juga harus gue bisa dengan mempersiapkan tenang akhirat mengatakan kita. bahwa saya puas. Ya, Oke, menurut Itu kita surga memang buat gue. hidup untuk Terlepas di dari akhirat apakah kita nanti menyiapkan setelah pahala itu sebanyak-banyaknya, ada consciousness beribadah yang pindah sebaik-baiknya kemana, teman-teman. ya buat gue itu variasi kemungkinan aja. Tapi gue percaya saat gue menjalani hidup gue dengan baik, gue mencoba untuk tidak merugikan orang lain, gue rasa sih harusnya kalau ternyata Tuhan pun itu ada, dia kayaknya sih nggak akan salah naruh tempat. Iya, berarti ini ateisme yang membuka segala kemungkinan gitu ya. Berarti ini Nah, sama sekali nggak final dia ya. itu seorang ateis yang Sama membuka sekali nggak segala final. kemungkinan, Jadi sekalipun mungkin Tuhan aja ada, misalkan dia tidak besok ateisme itu berubah menjadi ateisme yang bagaimana modelnya seperti apa, atau Ya. bahkan mungkin wah coba kayaknya agama tertentu layak untuk dicoba, siapa tahu misalkan seperti itu ya. Atau bisa jadi mungkin gue masuk dari agama yang paling banyak menyumbangkan hari libur. Apa? Ya mungkin siapa tahu Mbak. Kayaknya kalau gue masuk sini liburan lebih banyak deh. Atau mungkin agama yang paling banyak menyumbangkan diskon kepada umatnya. Iya, Iya, yang mungkin pada akhirnya ya kalau gue mau karena dia punya judgement-nya sendiri yang hak prerogatif. Kira berharap pada pahala atau pada ada satu entitas tertentu yang akan memberikan kepada kita imbalan dan sebagainya, itu kita udah los aja, udah nggak pikiran soal itu. Bahwa yang berbuat baik ya udah, saya mau berbuat baik karena ini adalah sesuatu yang baik. Jadi pikirannya kayak gitu kan. Dan yang tadi itu ada sesuatu yang unik tuh. Apa kan? Jadi ternyata kesadaran dari Coki Pardede soal ateisme itu didasarkan pada seandainya pun Tuhan ada, maka dia tidak mungkin picik, dia pasti akan bijak, dan saya tidak akan terjauh menjadi masalah kalau nanti di akhirat ada, karena saya yakin kalaupun dia ada, maka dia tidak akan menempatkan Coki di tempat yang salah. Betul. Kalaupun memang gue ditaruh di satu tempat, ya sudah menurut gue, ya gue belajar konsekuen dengan pilihan gue aja. Setidaknya gue hidup Jadi berdasarkan menurut pilihan Coki gue. ini, kalaupun Tuhan ada, dia akan Iya, ditempatkan itu. sebaik-baiknya oleh Tuhan. Dan gue percaya ya kalau Sebenarnya Tuhan itu seperti yang digambarkan oleh saya percaya Tuhan, dengan hal itu gue karena rasa ya saya percaya dengan apa keputusan Tuhan. Kalian sadar nggak bahwa dari tadi itu, walaupun ini masalahnya adalah masalah klaim ateisme, tapi banyak sekali persinggungan-persinggungan dengan agama-agama, persinggungan-persinggungan tentang kesadaran bahwa ya, realitas itu nggak sesederhana ini, dan bahwa itu bagian kecil dari kebanyakan santai kok. Bahkan menghindar. Bukan berarti kita harus keluar dari apa yang kita yakini atau apa yang kita percayai, tetapi untuk memaknai kehidupan yang memang sangat luar biasa ini. Betul. Jadi kalau teman-teman yang Iya muslim teman-teman, tetaplah jadi jadi agama itu muslim. untuk memaknai Karena kalau kalian kehidupan nggak jadi kita. muslim, siapa yang ngasih opor ke rumah saya lagi? Dan buat teman-teman yang Kristen tetaplah jadi Kristen, karena kalau tidak diskon Natal kapan lagi. Jadi gua rasa sih semua tatanan ada alasannya kenapa mereka ada. Ya teman-teman, jadi di sini apapun agama kita cuma harus meyakini itu dan juga menjalani apa agama kita dari lahir ya. Oke teman-teman, karena videonya sudah selesai, itu tadi reaction dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.